Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun belajarnya dilaksanakan secara daring. Pada tahun ini yang mengajar sejarah kebudayaan Islam kelas 8 adalah saya, Bapak Muhammad Abi Soleh, MPDI. Saya mengajar di kelas 8A saja. Kemudian materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan? Yang pertama adalah bagaimana peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Tema yang kedua, siapa saja dan karya apa saja yang sudah dilakukan oleh ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian yang ketiga, siapa dan apa saja karya ulama pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya marilah kita memasuki temanya. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini adalah sebuah pemerintahan Islam yang berkuasa selama 5,5 abad atau 750 sampai 1258 Masehi. Masa kekuasaan ini sangat panjang sehingga memiliki waktu yang signifikan untuk mengembangkan peradaban Islam. Kemudian salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan perkembangan peradaban Islam. Jadi dinasti Abbasiyah ini adalah salah satu kerajaan Islam yang begitu intensif mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga pada masa itu dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah ini menjadi pusat peradaban dunia ketika belahan dunia lain masih belum maju. Prestasi yang ditorehkan berupa perluasan wilayah, pengembangan ilmu pengetahuan, seni bangunan, dan arsitektur. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pada periode awal kekuasaan Daulah Abbasiyah inilah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan disiapkan. Karena khalifah secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat manusia. Kerjasama yang baik antara ilmuwan dengan pemerintah melahirkan ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu kimia, ilmu botani, ilmu astronomi, ilmu matematika, dan lain-lain. Faktor apa saja yang menyebabkan ilmu pengetahuan begitu cepat berkembang pada masa itu? Faktor yang pertama, pada periode awal pemerintahan Daulah Abbasiyah, khalifah-khalifahnya memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya asimilasi budaya, percampuran budaya, bahasa, dan ilmu pengetahuan antara Daulah Abbasiyah dengan negara-negara maju pada saat itu yang ada di sekitarnya. Faktor yang ketiga
yang menyebabkan pengetahuan begitu pesat pada masa Daulah Abbasiyah adalah adanya gerakan penerjemahan yang masif berbagai ilmu pengetahuan seperti disiplin ilmu filsafat, astronomi, farmasi, dan seni budaya. Ilmu-ilmu ini sudah dikuasai oleh manusia pada masa itu, tapi masih mereka dimiliki oleh negara-negara atau peradaban-peradaban yang lebih maju sebelumnya. Buku-bukunya sudah ada dan semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa itu. Kemudian mendirikan pusat studi dan kajian yang bernama Baitul Hikmah dan pembentukan Majelis Munadharah sebagai pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Jadi itulah 5 faktor yang menyebabkan kenapa Daulah Bani Abbasiyah ini begitu pesat perkembangannya di bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Ini adalah ilustrasi gambar Khalifah Al-Mansur. Ini adalah ilustrasi suasana Baitul Hikmah, tempat mengkaji ilmu-ilmu pengetahuan. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dibaca, dipahami, disimak berulang-ulang agar mengetahui apa isinya. Selanjutnya, silakan kerjakan 2 soal berikut ini. Mengapa Khalifah Daulah Abbasiyah periode awal bersemangat mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam? Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan Daulah Abbasiyah berkembang pesat sehingga menjadi pusat peradaban dunia saat itu? Terima kasih, semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita. Tetap semangat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.